Kemenangan masyarakat adat, Mahkamah Agung bebaskan Sorbatua Sialagan. Di jantung Sumatera Utara, di antara rimbunnya hutan dan tanah leluhur, terselip konflik yang mengguncang sendi hak asasi. Sorbatua Sialagan, ketua kelompok masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan, pernah dianggap penjahat oleh hukum. Terdakwa atas tuduhan pembakaran hutan dan penyerobotan lahan yang dianggap milik perusahaan. Vonis 2 tahun penjara dan denda miliaran rupiah menghampirinya di tingkat pertama. Namun, perjalanan panjang melalui lorong pengadilan akhirnya membawa kejutan. Mahkamah Agung, pada 13 Juni 2025, mengukuhkan kebebasannya. Sebuah keputusan yang oleh Komnas HAM disebut bukan hanya kemenangan satu orang, tapi kemenangan keadilan bagi seluruh masyarakat adat Indonesia. Bermula pada September 2022. Tanah yang diklaim masyarakat adat Ompu Umbak sebagai ulayat mereka, tanah yang mereka kuasai turun-temurun dan diperjuangkan kembali sejak 2018, menjadi ajang sengketa. Sorbatua dituduh membakar lahan itu. Penuntut umum mendakwanya bersama kelompoknya menebang dan membakar kayu putih milik PT Toba Pulp Lestari, meski perusahaan melarang. Dakwaan pidana berat dijatuhkan. Di Pengadilan Negeri Simalungun, meski tuntutan 4 tahun dipotong menjadi 2 tahun plus denda miliaran, vonis bersalah tetap mengunci. Sorbatua, sang pemimpin adat, menghadapi jeruji besi. Namun, angin mulai berbalik di Pengadilan Tinggi Medan. Hakim banding melihat dengan jernih, inti konflik ini bukan pidana, melainkan sengketa tanah. Masalah keperdataan. Jalur yang seharusnya ditempuh adalah perdata, bukan pidana yang mengkriminalisasi. Maka, vonis pun berubah drastis, bebas. Sorbatua dilepaskan dari segala tuntutan. Penuntut umum tak terima, naik kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 13 Juni 2025, 3 Hakim Agung, Prim Haryadi, Sugeng Sutrisno, dan Sigit Triono, memeriksa dengan saksama. Keputusan mereka tegas, tolak permohonan kasasi penuntut umum. Putusan nomor 4398K-PID, /LH-2025 itu mengukuhkan kebebasan Sorbatua. MA menyatakan secara sah, Sorbatua tidak terbukti bersalah. Keputusan MA ini disambut lega dan apresiasi tinggi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan, putusan kasasi MA mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat yang saat ini terus berjuang untuk membela hak-haknya atas tanah dan sumber-sumber penghidupan. Komnas HAM telah mengkaji dan memantau ketat proses hukum ini, menjalankan mandat UU HAM. Lebih dari sekadar bebasnya Sorbatua, Komnas HAM berharap ini menjadi presiden baik. Anis Hidayah berkata, menjadi presiden baik dalam menangani dan menyelesaikan konflik-konflik agraria di Indonesia, serta secara khusus, dalam konflik agraria yang dihadapi pelbagai kelompok masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara, diselesaikan dengan mengutamakan penghormatan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat. Kisah Sorbatua Sialagan adalah potret nyata perjuangan panjang masyarakat adat mempertahankan ruang hidupnya. Dari tuntutan 4 tahun penjara, vonis 2 tahun, hingga kebebasan di tingkat kasasi. Keputusan MA dan dukungan Komnas HAM menegaskan prinsip mendasar, sengketa tanah dan sumber daya adalah masalah pengakuan hak, bukan kriminalisasi. Pengakuan terhadap hak ulayat, kearifan lokal, dan mekanisme penyelesaian yang adil adalah kunci. Kemenangan Pak Sorbatua adalah secercah harapan. Ia mengingatkan kita, bahwa keadilan bagi masyarakat adat bukanlah kemewahan, melainkan hak asasi yang harus ditegakkan. Perjalanan masih panjang, konflik agraria masih banyak, tapi putusan ini adalah batu pijakan penting. Di tanah Simalungun, dan di seluruh Nusantara, teriakan keadilan masyarakat adat, akhirnya mulai didengar. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.